Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atana Zahra Andinya. Abang bisa manggil saya dengan panggilan Zahra atau Atan. Di sini saya selaku sebagai konselor, di mana Abang boleh bercerita ke saya tentang pengalaman Abang, masalah Abang, atau misalkannya Abang punya gimana ya, keresahan atau kekesalan sama seseorang, misalkannya Abang punya kayak selalu overthinking, susah mengelola emosi, nanti boleh Abang sampaikan. Baik, gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini? Alhamdulillah perjalanan dari rumah ke sini alhamdulillah lancar. Karena tadi saya berangkat kalau nggak salah jam 8 atau jam 9 gitu di rumah, karena ada pekerjaan juga di rumah. Ganti cuci, habis itu ke kampus mau ngirim surat SK untuk pelantikan, dan kemarin itu salah buat. Setelah itu sekitar sampai jam 11 kalau nggak salah itu di kampus, saya itu jalan-jalan di kota Pontianak karena kan untuk refreshing otak sebentar, sambil cari duit lah, saya jadi jalan duit ambil. Setelah itu sekitar jam 2an nggak salah itu baru saya sampai di sini jam 3. Nah jam 3an gitu lah baru saya sampai di sini untuk ketemu dengan Kak Zahra sebagai konselor. Alhamdulillah lancar semua perjalanan tadi. Dan ada sedikit endak bensin, tapi alhamdulillah ada di sukses bensin. Nah mungkin itu Pak. Alhamdulillah, berarti selama perjalanan ini meskipun ada kendala sedikit, tetapi semangat Abang tetap semangat gitu ya, tetap berkobar gitu. Sebelumnya boleh Abang perkenalkan diri Abang terlebih dahulu, di mana Abang tinggal, Abang mungkin pekerjaannya apa, atau sekarang menempuh pendidikan gimana gitu. Boleh Bang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Zaki, yang kerap biasa dipanggil Andi J, biasa orang panggil saya Andi J. Ya, istilah Andi itu dari sejak saya sekolah di pondok di Jawa. Panggilan saya Zaki itu juga berubah dari Andi. Dan kuliah saya ubah lagi namanya jadi Andi J. Karena J itu nama istimewa kan. Nah, untuk tempat tinggal saya di Pontianak Utara di Siantan, Jalan Budi Utomo, Komplek Taman Anggrek, Blok F 16. Tentang ya, saya seorang mahasiswa di IAIN Pontianak. Jurusan saya jurusan tafsir, bukan tafsir banget ya. Karena di sana orang-orang hafal semua, saya nggak ada hafalan sama sekali. Sampai waktu itu semester 1 disuruh hafal 4 juz ya teh. Saya nego jadi 1 juz saja. Kata bapaknya udah nggak apa begitu. Ya mungkin itu, ataupun mau langsung diceritakan apa itu? Mungkin ceritanya nanti kita masuk ke inti ya. Sekarang boleh ke Abang Andi kan tadi namanya kan? Iya. Baik, mungkin setelah ini kita akan masuk ke storytelling atau sesi cerita. Nah, di mana di sini Abang bebas sekali untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Maksudnya kan mungkin biasanya nih Abang mendengarkan cerita dari orang bercerita ke orang-orang gitu kan. Nah, terus cerita Abang ini selalu divalidasi, maksudnya kayak ini tidak boleh, ini tidak itu, ini kayak semuanya tuh kayak bukan urusan mereka gitu kan. Nah, di sini Abang boleh bercerita apapun itu tentang masalah yang ada di kehidupan Abang, atau Abang bingung sesuatu gitu. Nah, jadi di sini saya akan membantu Abang untuk mencari solusinya bersama-sama nanti. Nah, dan juga di sini insya Allah
semuanya akan dirahasiakan. Di sini cuma kita yang tahu gitu kan. Kecuali kita dapat persetujuan dari abang, kalau misalkan abang boleh nih yang ada bilang kalau misalkannya orang ini boleh tahu gitu. Nah itu nanti bisa kita atur ya bang ya. Oke, mungkin kita masuk ke inti ya bang. Nah baik, baik. Nah di sini abang boleh mulai bercerita pelan-pelan saja ya bang ya. Abang cerita apapun yang abang rasakan itu abang boleh keluarkan, tapi emosional abang boleh nangis, abang boleh marah, pokoknya itu boleh abang semuanya luapkan. Boleh dimulai? Boleh. Ya kak, di sini saya bukan nangis, saya nangis sambil bayang-bayangkan sesuatu yang tidak harus saya bayangkan, sesuatu yang tidak harus saya pikirkan. Manusia itu punya batasnya masing-masing kan. Mungkin ini sedikit cerita dari pengalaman ataupun dari ada derita suka dan duka dulu ketika saya setelah pulang dari Padang. Dulu kan saya merantau lah dulu dari Jawa 4 tahun, 1 tahun saya pindah ke Padang, terus 2024 saya pindah ke sini. Ya mungkin dari waktu saya di Padang itu kan, waktu saya di Padang itu kalau saya umur saya tuh udah 20 tahun, waktu 19 tahun saya lupa kan. Dan kita tahu ya, saya sangat menjabat sebagai guru pengajar dan juga pelatih futsal. Dan kalau misalnya kita hitung itu gajinya itu sebulan sekitar 500 ya. 500. Dan itu posisinya merantau, dan kita juga bingung. Itu ada saya sama teman saya itu bingung. Nih gimana nih? Jalan lah ataupun makan bensin. Soalnya sana tuh bensin tuh ya sehari itu bisa 50. Sehari 50, banyak kan 50. Sebulan berapa? Disitulah kita nyari sampingan. Di situ kita mulai belajar bagaimana caranya bertahan hidup lah, meskipun di kota orang kan. Dan rasa syukurnya memang di sana tuh orang-orangnya orang baik semua. Kita cerita, kita minta tolong, mereka tuh nolongin. Nah, kita tuh nolongin sampai waktu mau pulang ke Pontianak tahun 2024 bulan April habis lebaran. Saya lebarannya di sana, pulang itu 10 hari setelah lebaran atau 20 hari. Itu mereka support, mereka tuh ngasih baju, ngasih kue, oleh tas saya biasa pakai itu dikasih, semua itu dikasih sama dia, dan itu rasa syukur. Tapi pas saya pindah ke Pontianak, ya ada rasa beda gitu, karena pertama kan suasana Pontianak kan panas. Nah, seperti yang kita ketahui panas, dan situ baru selama seminggu, kalau ada 2 minggu di Pontianak tuh itu tuh panas, kipas angin tuh tidak kuat. Sampai lah jerawat saya muncul. Wah, dari situ tuh. Nah, pertama saya kan agak udahlah biarkan, karena sebelumnya belum pernah jerawat, betul gitu harus hilang. Terus saya di Padang tuh tiap hari olahraga, apa yang tidak ada jerawat. Sekali di Pontianak olahraga dikit langsung timbul jerawat. Itu bingung juga sampai sekarang. Ya mungkin dari waktu muka saya berjerawat tuh itu kayak ada insecure sedikit dalam hati. Ya dimana muka kita tuh langsung berubah. Ketika dipenuhi dengan noda-noda yang tidak berdosa, tidak menempel di muka, sampai dikasih ini skincare itu, coba ada saran dari kawan-kawan itu segala macam, seperti ini seperti itu, tapi tetap sama. Dari tahun 2024 bulan Juni saya sampai sekarang ini saya dikit-dikit pengen coba gimana caranya itu segala macam. Dan belum lagi
ya itu masalah jerawat lah, mungkin itu ada rasa insecure gitu, tapi apalah. Dan juga ada juga masalah lain tentang ya tentang keuangan gitu kan. Karena waktu saya pulang dari Rantau Padang itu saya mulai masuk usaha digital. Usaha digital itu sekitar 5 bulan 6 bulan saya jalanin, dan sebulan itu alhamdulillah saya bisa dapat 3 juta. Tapi ya, yang paling buat saya itu agak kesal sama diri saya sendiri, itu saya belum bisa ngelola uang. Dan itu duitnya tuh nggak tahu kemana. 1,5 juta itu kena tipu, 500.000 kena tipu, ada 500.000 hilang juga, sisanya tuh dia nggak tahu kemana. Itu saya sadar tuh, tapi nggak apa, udah merasakan yang namanya susah kontrol uang gitu, wajar lah manusia. Dan di bulan Juli saya tuh mencoba untuk affiliate TikTok, dan alhamdulillah itu biasa sehari selama sebulan tuh. Dari bulan Juli itu masih dikit pendapatannya, bulan Agustus sehari itu bisa 1 juta, 1 juta order beli. Tapi di situ sama lagi, saya nggak bisa nonton duit, susah, tiba-tiba masuk challenge itu masuk duit. Gitu. Karena kan saya mikir juga kan, ya nggak mungkin lah, bagi saya anak pertama kan, nggak mungkin lah kita biarkan orang tua itu kerja sendiri. Kita juga harus kerja gitu. Apalagi anak pertama punya 3 orang adik, satunya tuh sekarang mau lanjut kuliah di Jawa dan UKT-nya tinggi 7 juta per semester. Satunya itu di Jawa Timur pondok, tapi satunya tuh tahun depan dia berangkat. Otomatis kan tahun depan saya sendiri. Itu wajiban saya yang jaga orang tua gitu. Dari awal saya maba itu kalau tidak salah 2 minggu atau sebulan itu saya berhenti affiliate. Pokok pas awal kuliah saya berhenti, dan di situ saya mulai fokus untuk kuliah dulu sebulan. Saya belajar ini itu, saya buat makalah gitu, dan alhamdulillah saya fokuskan itu sudah bisa. Baru ke bulan Desember ini itu saya langsung kerja. Itu dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Pertama tuh orang tua itu nggak boleh kan, lagi mama tuh nggak boleh kan. Tapi saya ngomong ke bapak saya tuh, alhamdulillah dibolehkan, karena bapak saya dulu juga gitu, di organisasi, dia kerja, dia kuliah, semuanya dibantai. Itu cuman bertahan kalau tidak salah sebulan, dan ada beberapa kali nggak masuk, seminggu kalau tidak salah potong gaji. Tapi alhamdulillah bonusnya masih banyak. Dan bulan Januari saya berhenti. Bulan Januari saya berhenti, saya pengen lanjut lagi untuk TikTok affiliate, tapi tidak bisa. Saya cari jalur lain, sampai 3 bulan Februari itu untuk kunci lah, kita lisensi. Dari situ lah sampai sekarang tahan, alhamdulillah. Mungkin lika-likunya dari situ, dari kita sendiri. Yang pertama memang susah mencari tim, dan ketika ada customer, saya sebagai owner, sebagai kalau misalnya ada customer yang banyak maunya itu susah. Minta inilah, minta itulah, di luar dari job desk, suruh buat ini, suruh itu, padahal bukan tugas kita. Itu dia mau berduit ya, tapi dia bukan luar duit kita. Lagi sambil kuliah kan, nggak bingung ya. Sampai sekarang pun kalau bisa dihitung dari sekarang udah mau semester 5, masih dihitung memang masih kurang konsisten, kurang duit juga kurang. Toko tuh biasanya itu tiba-tiba hilang biasanya. Hilangnya tuh nggak tahu mana, udah disimpan di tempat nggak tahu kepake atau apa tuh, tiba-tiba nggak ada. Catatan keuangan, bukunya tuh masih hilang. Kalau buku hilang tuh itu bingung kita tuh, waduh terus mana nih, ngulang lagi, catat lagi gitu. Biasa saya tuh sekarang masih manual. Waktu itu sempat saya ngikut seminar audio sama seminar TikTok, itu cara pencatatan uang nih segala macam, dan mereka tuh pakai website, dan website itu berbayar, kita nggak ada uang, jadi nggak bingung. Apalagi sebagai mahasiswa kan yang masih merintis, benar-benar merintis dari nol, bukan dibentuk uang yang lain.
dari situ. Dan sekarang juga saya juga masih nyari kerjaan. Ya, kita bukan gila uang, tapi ya dengan yang kita tahu di dunia pasti butuh uang, dan orang Islam juga pasti disuruh kaya. Kalau misalnya orang Islam berduit, dia bisa bagi-bagi. Saya pernah tuh waktu itu nggak salah bagi-bagi tuh habis ngojek tuh dia dapat lebih uang, saya bagi itu rasanya enak gitu dalam hati itu. Dan alhamdulillah besoknya itu diganti lagi. Bayangkan itu orderan itu 5.000 dibayar 50.000. Wah, bayar 10 kali lipat. Itu rasa dalam hati itu kayak nggak percaya. Soalnya malam tuh gelap, dia ngasih gelap. Saya bangun sampai duit mainan. Lupa duit asli. Syukur lah di situ. Saya berbagi sama orang situ. Bawa di rumah, bawa kue, itu segala macam. Mungkin kalau misal pekerjaan saya tuh yang gantungan kunci itu mungkin tahu lah, ada pekerjaan sampingan juga saya maksil. Karena orang tua tuh nggak tahu saya itu maksil, nggak tahu sebenarnya, nggak saya kasih tahu. Dan saya tua nak kemana? Nak kampus. Dia mau kampus dulu, starting kampus. Mesti kalau saya coba mana kampus lihat mana itu. Nah pun saya juga masih ada utang, nggak bisa saya sebutkan lah. Mungkin itu sama-sama apa? Mungkin kalau misalnya dilihat dari masalah apa ini, mungkin memang setiap orang itu tidak ada masalah. Dan disitu bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Menurut saya itu kalau ada masalah itu biasa aja. Tapi ya kita cari orang yang benar-benar paham dengan diri kita. Kalau misalnya orang yang tidak paham dengan diri kita, dia pasti tidak bakal dengerin kita gitu. Kalau misalnya kita pakai ilmu Cina gitu. Cina itu kan berprinsip di dalam diri itu tidak ada orang yang memperhatikan dirinya. Nah, harus berprinsip kayak gitu. Karena kalau misalnya tidak berprinsip kayak gitu, mungkin kita masih gantung semua. Kita prinsip tidak ada yang memperhatikan. Karena hidup itu punya kita sendiri. Nah, gitu. Dan masa depan kita sendiri, tidak bisa ganggu juga gitu. Ya mungkin sekarang mau jadi apa, mungkin ada cita-cita. Dulu cita-cita saya jadi polisi, cuma tidak cukup tingginya. Karena dulu waktu SMP itu saya badannya itu udah jadi waktu SMP itu ikut silat, nggak bisa tinggi lagi. Nah udah di situ dari SMP di Jawa semua juga ujung-ujungnya ya udah tinggal pasrah. Kita cari jalur yang lain, cari misalnya berusaha dan segala macam. Pokoknya banyak yang tidak bisa saya omongkan, bukan tidak bisa saya omongkan tapi berat, karena itu di luar nalar saya juga. Dan kata orang juga tuh sesuatu itu nggak boleh diucapkan semuanya, nggak boleh oversharing gitu. Kalau misalnya kita bisa melakukan, kalau saya itu biasa kalau ada masalah biasa itu saya pikirkan dulu solusinya, baru saya dapat solusinya, baru saya kasih tahu masalah saya itu. Karena kalau misalnya kita masih tahu masalah langsung, mungkin orang itu bilang saya lebih capek. Memang karena setiap orang itu punya capek masing-masing, punya masalah masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Kita nggak bisa maksa mau kita ini itu. Saya dulu pernah dihina, sebenarnya saya malu juga, saya ngomong segala macam. Tapi ujung-ujungnya di situ saya dapat pelajaran bahwa memang kita harus dibenci, memang kita harus tidak disukai. Dan saya juga dapat pelajaran, setiap ada orang yang suka kita, pasti ada yang tidak suka. Karena kan hidup itu harus seimbang. Jadi itu saya dapat pelajaran dari situ. Ya buat sekarang biasa tuh pagi-pagi, sekarang pagi-pagi biasa kalau saya langsung pusing. Karena ya ada pekerjaan malam yang lupa saya kerjakan, tiba-tiba pagi itu langsung berpikiran. Biasanya itu gitu. Nah, jadi ya itu pun saya juga bingung, biasa tuh lupa. Tadi malam tuh kan ketiduran saya kan, tiba-tiba bangun tuh tidak salah jam 5:30. Tadi tuh bangun cuma nyenyak tidurku.
tidur tuh kalau tidak salah tuh saya tuh tidur mimpi saya mengerjakan kerjaan udah selesai, sekali bangun tuh kok masih baring, sekali lihat tuh ada sana dengan gantungan kunci itu. Nah, gitu kan. Itu sih biasa tuh masyarakat lari itu segala macam. Ada orang manggil, tapi kalau prinsip saya sih misalnya ada orang manggil kok misalnya mendadak di sini saya tidak bisa karena biasanya udah ada kerjaan lain. Setidaknya biasa 1 hari sebelum kalau nggak jauh-jauh hari gitu. Biasanya juga saya tanya teman-teman nih, teman-teman biasa tuh ngisi biasa kalau saya nanya hari ini hari apa, tiap menit hari ini hari apa, hari ini tanggal berapa, besok hari apa, ini segala macam. Soalnya biasanya tuh saya tuh lupa. Nah, tiba-tiba nanti nanya terus ujung-ujungnya tidak tahu lagi apa ini segala macam. Mungkin itu mungkin bisa saya sampaikan juga, belum banyak yang bisa saya sampaikan lagi. Baik, di sini saya akan sedikit menanggapi dari cerita abang tadi ya. Mungkin yang pertama abang itu yang saya tangkap di sini abang itu anak pertama ya. Nah jadi apalagi laki-laki kan, jadi banyak tanggungan gitu dan mungkin ada sedikit kekhawatiran dari orang tua abang terutama mama tadi ya. Nah itu merasa khawatir sama abang, takutnya abang inilah itulah. Nah padahal kalau menurut kita sendiri itu kan salah satu usaha kita gitu kan. Dan namanya kita anak pertama, kita sadar bahwa itu tanggung jawab kita dan kita harus mengerjakannya gitu. Dan juga kita kan tidak ada salahnya gitu membantu orang tua, betul nggak bang? Nah, terus banyak beberapa pengalaman abang nih lah yang bikin saya mungkin terkagum-kagum gitu ya dengan pengalaman abang gitu, gagal pokoknya jatuh bangunnya gitu lah. Dan mungkin dari beberapa cerita abang itu bisa dibilang abang tuh yang orang yang tidak bakal nyerah gitu ya, pasti selalu mencoba apapun. Kalau misalkannya gagal kita terus mencoba lagi gitu. Nah mungkin dari cerita-cerita abang ini ada cerita lagi enggak gitu, atau tentang abang gimana sih mengelola emosi segala macam itu, boleh abang ceritakan. Mungkin kalau misal saya kenal dari dulu juga itu orangnya emosian, tapi sekarang cara saya untuk tidak emosi, pertama saya tidak mau ngomong dan saya akan keluar gitu, saya akan menyendiri dulu. Dan kalau misalnya ada orang beremosi dalam hati itu sebenarnya tidak mau ngeladen, cuman kalau misalnya sekali ngeladen itu emosi saya langsung muncul, dan di situ biasa saya tidak mau jawab, diam. Nah di situ biasa saya keluar, kalau tidak kamar sendiri cari tempat-tempat yang aman itu, sepi itu segala macam. Karena kalau misalnya kita tahu, nah, kalau misalnya kita emosi itu pasti tidak bisa. Kalau udah emosi dan membludak itu kan kadang emosi itu muncul karena sesuatu itu dalam hati. Apalagi kalau misalnya saya biasa baru pulang capek ataupun masih keringat dan segala macam yang buat saya emosi, ya itu tensinya naik pasti. Nah, semua orang itu kayak gitu, karena nggak bisa
karena di situ lah saya juga di rumah biasa banyak diam saya di rumah biasa banyak diam, langsung masuk kamar terus langsung melakukan aktivitas tenis segala macam daripada saya harus ya, di mulut ini segala macam. Maka dulu tuh saya tuh pengen rantau sekali daripada di rumah. Bukannya saya durhaka, karena orang merantau tuh lebih dewasa, lebih bisa mengontrol mandiri. Gitu, saya tuh pengen gitu. Karena saya tuh enggak suka ditanya mana ini tuh segala macam, mana ini tuh segala macam. Enggak. Kalau misalnya saya merantau, memberikan Padang itu tidak ditanya kan, nah, kemana ini itu, tinggal kita nelpon inisiatif, kita minta doa, nah kita ngasih kabar inisiatif, nah, itu. Soalnya saya tidak suka tanya ini itu segala macam, tidak suka. Bakal sekarang ini udah semester 5 kan, udah lagi ya udah apalah, mungkin ini takdir. Nah, kemarin pun saya salah pilih apa ya, lulusnya di sini. Mungkin kalau tak lulus sini saya lulus jauh. Ya, saya kan lulus jauh, mungkin saya lulus beda ke orang tua segala macam. Ya mungkin itu yang saya sampaikan ya. Selebihnya tinggal dari diri kita masing-masing, tinggal dari orang lain juga gimana orang menanggapi. Jujur kok saya itu dibenci orang itu biasa, orang itu tidak suka saya itu saya biasa ya. Dan ya beruntung gitu orang itu mikirkan kita, beruntung kan orang mikirkan kita. Nah buang-buang waktu mereka mikirkan gitu, hai buang waktu untuk jelekkan orang. Mari kita bisa mandang kanan kiri, belakang itu jadikan pelajaran untuk kita bangun ke depan. Ya mungkin itu ya. Baik, di sini dapat disimpulkan ya bahwa abang ini kan tadi setelah beberapa pengalaman jatuh bangunnya abang, dan sekarang abang mungkin terkadang lebih sulit mengelola emosi juga kan, kalau misalkan sekali berbicara atau lagi naik-naiknya tensi nih, nah langsung meledak gitu kan, tanpa mikir orang kan, ini siapa, nah gitu. Nah mungkin di sini saya hanya memberikan saran, nah dimana